Hello guys, welcome back to my second video in my YouTube channel. So, aku kali ini bakalan ngomong apa aja. Jadi, di video kali ini aku tidak bakal ngomong secara terstruktur dan aku tidak membuat skrip video apapun di video ini. Jadi, aku bakalan ngomong secara spontan di video ini. Ya, it's 2 a.m. right now and aku belum bisa tidur karena I don't know why. Aku nggak bisa tidur, mungkin karena insomnia atau gimana gitu, aku juga tidak mengerti. Tapi yang jelas di take video kali ini aku tuh pengen ngomong sesuatu aja gitu. I want to share my thousand feelings selama ini atau yang ada di pikiranku yang stuck sekarang akan aku sampaikan di video kali ini. Video kali ini tidak bakalan beraturan atau terstruktur atau gimana, karena aku ngomongnya itu juga tidak beraturan dan istilahnya tidak ada skenario tertentu di video ini. Jadi ya silakan menikmati and enjoy my video right now. Dan aku tidak akan mengedit video ini. Oke, aku bakalan langsung masuk ke poin-poin yang ingin aku sampaikan. Wah, kayak YouTuber profesional gitu kan. Ya. Jadi tadi malam aku itu sempat diskusi sama temanku terkait dengan confidence atau yang kita sebut dengan kepercayaan diri. Kepercayaan diri itu merupakan sikap yang sangat penting dimiliki oleh setiap manusia tentunya. Aku mau cerita sedikit tentang diriku sendiri. Aku itu dulunya pas masih kecil, aku itu adalah orang yang sungguh-sungguh pemalu. Kalian bisa percaya nggak kalau aku itu orang yang pemalu gitu? Sejak SD dan SMP, maybe SMA juga masihan, tapi nggak terlalu yang gimana gitu. Nah, singkat cerita, SD SMP itu kan aku gak terlalu outstanding gitu. Aku juga gak yang mimpin suatu organisasi, aku juga yang gak mimpin suatu bidang tertentu gitu. Aku juga tidak, istilahnya tidak menjuarai mata pelajaran apa gitu. Misalnya aku ikut lomba olimpiade fisika, aku ikut organisasi OSIS misalnya, dan lain sebagainya. Bahkan pramuka aja aku males dulu. Tapi seiring berjalannya waktu di SMA itu kan pas fase-fasenya kita lagi pengen mencari eksistensi diri gitu kan ya. Nah, itu aku entah kenapa tiba-tiba aku merasa kayak if I didn't do something, aku tuh kayak bakalan ngerasa aku tuh tidak berarti gitu, meaningless. Yang mana aku itu tidak memiliki tujuan hidup tertentu sehingga aku harus mencari itu melalui prestasi. Nah, pas SMA itu aku mengikuti berbagai lomba. Ada yang menang, ada yang gagal. Lomba pertamaku itu adalah lomba cerdas cermat, di mana dari lomba itu aku dilatih banget untuk segi dari soft skill kerjasama. Bayangin loh, itu kan 10 orang ya. 10 orang itu kita kerjasama untuk mengkompakkan jawaban agar ketika kita menjawab pertanyaan dari penanya itu tuh bisa terjawab dengan menghasilkan poin-poin yang tinggi gitu. Maksudnya tuh dengan hasil yang tinggi. Nah, terus lomba selanjutnya itu ada paduan suara, dan lomba yang terakhir itu ada presentasi. Presentasi itu, nah itu lomba yang paling berkesan menurut aku karena lomba itu kan dilaksanakan secara offline ya. Online, sorry. Jadi lomba itu dilaksanakan ketika pandemi COVID-19. Nah, tapi pelaksanaannya itu dilaksanakan uh, mepet-mepet gitu, kayak Hamin 3, Hamin 2, Hamin 1 gitu. Dan persiapannya tuh cuma 2 hari. Tapi surprisingly, my team has got first winner dan dapat juara pertama waktu itu. Jadi kayak ada kebanggaan tersendiri gitu kan pas SMA gitu. Aku tuh kuliah. Di perkuliahan aku tuh pernah ikut panitia. Dari kepanitiaan itu aku
merasa bahwasannya, oh, I deserve to be like this. Aku ternyata aku tuh mampu gitu untuk menjadi pemimpin di, walaupun core divisi sih, tapi it's like, yeah, it's something that I can be proud with lah. Yeah, I'm sorry with my grammatical errors karena aku tidak peduli dengan berbagai error dari grammar yang aku sampaikan karena aku juga nggak pakai grammar. Nah, aku tuh di kampus itu aku kan dulu kan pernah kuliah ya. Dulu kuliah di salah satu universitas di Surabaya. Sekarang aku juga kuliah di Surabaya, cuman sekarang itu aku kuliah di Unair, which is itu beda banget kulturnya sama univku yang dulu. Di univku yang dulu itu aku dikenal sebagai mahasiswa yang ambis, dalam tanda kutip ya. Ambis itu dalam artian aku tuh rajin ngerjain tugas, aku rajin ngobak abik matkul, aku bahkan jadi ketua kelas. Aku tidak menyangka bahkan kok bisa orang kayak aku ini jadi ketua kelas, padahal aku tuh tidak pernah OSIS, aku tidak pernah mengikuti organisasi sewaktu sekolah dasar. Nah, setelah itu aku ikut SBM lagi kan, ikut SBM lagi, dan aku keterima di pilihan kedua di Universitas Erlangga. Awalnya kan aku pilihan pertama yang psikologi lah kan, ya biasa lah kan, cinta psikologi banget gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, aku mulai enjoy dengan jurusanku yang sekarang di ETSA, is our home. Gini ya. Makanya kayak gitu dah. Di ETSA, jurusan Bahasa dan Sastra Inggris. ETSA itu singkatan dari English Department Students Association, dimana di sastra Inggris itu kamu tuh bisa belajar apa aja gitu loh. Kamu tuh gak harus apa istilahnya mastering di bidang tertentu untuk bisa bahasa Inggris. Karena aku itu termasuk orang yang cukup hoki gitu. Kok bisa aku tuh keterima di salah satu universitas terbaik di Indonesia, top 2 bahkan. Itu top 2 se-Asia. Ya, top 2, top 2 se-Indonesia. Bayangkan, itu top 2 aku bisa tembus loh. Orang yang kayak aku ini. Tapi ini yang paling penting, aku sama temenku itu berdiskusi tentang underestimate ourselves, dimana kita itu seringkali manusia itu kan punya energi yang berbeda gitu ya, punya energi yang berbeda dalam menghadapi masalah-masalah tertentu. Contoh aku itu ngerasa bahwasannya ketika aku memimpin suatu tim atau aku mendapatkan prestasi tertentu, aku itu seringkali meng-underestimate myself gitu. Aku selalu ngerasa bahwasannya apa yang aku raih itu bukanlah suatu usaha yang benar-benar aku usahakan dan jeripayahkan gitu. Aku bahkan tidak menghargai jeripayahku sama sekali. Padahal in fact, aku itu berusaha dan aku itu melakukan segala cara agar strategi yang aku lakukan itu bisa terrealisasi dengan baik. Tapi balik lagi, apa yang aku lakuin itu aku gak pernah menghargai sama sekali. Jadi kayak, bukan gak pernah sih, tapi kayak aku kurang menaruh apresiasi dan self reward lah istilahnya. Istilahnya tuh aku tuh kurang percaya diri gitu. Nah, temanku itu ngasih kata-kata yang membangkitkan semangat sih. Jadi kayak dia bilang bahwasannya ketika kita itu tidak percaya diri sama kemampuan kita sendiri, maka apa yang kita lakuin itu akhirnya tuh bakalan kayak kelihatan gitu loh. Orang yang dia itu melakukan sesuatu dengan pede dan orang yang melakukan sesuatu dengan tidak pede itu akan kelihatan gitu. Memang setiap orang itu punya energi yang beda-beda. Ada yang orang ini merupakan introvert yang sangat-sangat apa ya istilahnya, sangat-sangat tinggi gitu introvertnya, sampai-sampai kayak dia bersosialisasi 30 menit aja dia capek. Ada yang ekstrovert kayak aku, tapi aku tuh tipikal ekstrovert yang nggak terlalu ekstrovert yang ekstrovert banget gitu. You know what I mean, right? Aku tipikal ekstrovert yang maybe around 50 until 60%.
yang kayak aku bisa bersosialisasi itu cuma nggak terlalu lama. Aku nggak bisa yang kayak aku 12 jam per hari bersosialisasi, aku nggak bisa. Yang kayak aku habis kuliah terus nongki terus aku harus ngerjain ini intim gitu, nggak bisa. Yang intim work gitu nggak bisa. Aku harus make a space of myself untuk menyendiri terkadang. Maybe I could say that I am ambivert. I am ambivert more to extrovert things. Ya kayak gitu. Karena kalau aku terlalu lama sendiri juga aku jenuh, guys. Jadi ya begitu. Cuma poin pentingnya adalah ketika kamu itu bisa dikatakan layak gitu ya. Layak untuk melakukan sesuatu. Tetapi kamu sendiri itu meng-underestimate yourself. Then why gitu loh. Tuhan itu udah ngasihin kamu kelebihan yang bisa kamu manfaatkan untuk nge-grow diri menjadi lebih baik lagi gitu. You can be better version of yourself. Kamu bisa menjadi versi terbaik di dirimu sendiri. Kenapa harus kamu itu underestimate yourself ketika kamu itu bisa untuk melakukan sesuatu itu jauh lebih baik lagi dari sebelumnya? Itu yang aku pikirkan sejauh ini, dan aku baru menyadari hari ini juga. Pas sekarang itu hampir jam 3 pagi. Jadi aku buat video ini benar-benar spontan, aku tidak script sama sekali. Bahkan aku sekarang di kosan, I don't know why. Maybe people is still awake, I don't know. Mungkin orang-orang lagi tidur ya, aku juga nggak tahu. Sekarang aja aku ngomong spontan aja gitu, aku nggak matiin script apa segala macam. Aku belajar untuk mendeliver pesan secara otomatis tanpa cut gitu. Jadi biar ini melatih kemampuan berbicaraku juga, walaupun kemampuan public speakingku tuh nggak terlalu gimana-gimana. Nah, yang kayak gini-gini nih, ini sebenarnya agak bahaya. Karena ketika aku tuh tidak percaya sama kemampuan diriku sendiri tuh, itu bakal jadi bumerang bagi diriku sendiri. Kenapa? Karena akan kelihatan gitu loh, chemistry orang yang tidak percaya diri dengan orang yang percaya diri itu. Orang yang percaya diri itu bakalan lebih ke stand out gitu. Orang bakalan lebih percaya dan lebih, istilahnya tuh, lebih bisa menilai orang tersebut layak atau enggak ketika orang itu percaya diri. Kuncinya tuh hanya satu, lu tuh percaya diri sama kemampuan yang lu punya. Lu jangan terlalu kayak membanding-bandingkan diri lu dengan orang lain, karena starting point kita itu beda-beda. Ada orang yang startnya dari garis yang 5 meter, ada orang yang starting pointnya tuh dari 50 meter, ada yang starting pointnya tuh dari level finansial yang let's say low middle gitu, ada yang dari emang upper middle. Itu tuh beda. Dari privilege aja itu udah beda starting pointnya. Makanya ketika kita itu berproses untuk menjadi diri kita yang lebih baik, kita tuh tidak perlu untuk membandingkan diri kita dengan orang lain. We just have to be focused on ourselves and our progress. Karena dengan progres yang kita miliki, selama itu positif dan bagus dan berimpact bagi kita, maka nggak masalah kita itu mengupgrade diri kita agar menjadi lebih baik ke depannya. Itu tuh nggak masalah sama sekali, karena seharusnya dan bahkan ya sewajarnya kita itu memang berkompetisi dengan diri kita sendiri, bukan dengan orang lain. Jangan jadikan orang lain itu sebagai pacuan untuk kesuksesan diri kita sendiri, itu jangan. Karena orang lain itu punya standar kesuksesannya masing-masing gitu. Dan sebagai orang yang pernah minder dan pernah nge-underestimate diri sendiri, aku cuma mau berpesan bahwasannya kita semua itu bisa kalau kita mau. Dan kita mau untuk merubah diri kita menjadi better person in the future. Karena masa depan itu ditentukan dari lingkungan kita, itu juga berpengaruh, guys. Apabila lingkunganmu itu dipenuhi oleh orang-orang low vibe atau yang vibes-nya itu rendah dan orang tersebut tidak bisa mensupport kegiatan-kegiatanmu sekali sehari-hari,
either in positive way or supportive things or something like that, itu tuh bakalan mempengaruhi kita gitu. Beda kalau kita misalnya di circle yang positif, kita berteman dengan orang-orang yang energinya tinggi, high vibration, yang elegan, yang mempunyai kesadaran yang tinggi, yang awarenessnya sudah tinggi, itu tuh bakalan memberi impact ke diri kita sendiri juga. So, aku di video ini hanya ingin menyampaikan bahwa dari semua percakapanku dengan temanku, aku mau memberi kesimpulan bahwasannya kita tidak perlu untuk underestimate ourselves. Karena itu hanya bakalan membuang waktu kita dan membuang energi kita yang seharusnya kita bisa pakai untuk melakukan hal lain gitu. Kita bisa untuk melakukan sesuatu kayak mempelajari hal baru, mempelajari soft skill baru, menambah pengetahuan baru di bidang tertentu. Kita bisa melakukan semua itu dibandingkan kita menghabiskan 5 jam per hari untuk insecure dan skip scrolling social media without doing anything on progressing something. Daripada kita begituan, mending kita lakuin sesuatu, kita take action segera. Okay, before I end this video, aku mau kasih satu quote dari Bill Gates. Jika kamu tidak bekerja untuk mimpimu, maka orang lain akan mempekerjakanmu untuk mengejar mimpinya. Sehingga pastikan kamu itu bisa mewujudkan mimpimu and manifest your dream life become the reality gitu. I think that's all for me. Thank you very much for your attention. Udah itu aja sih yang mau aku omongin, karena literally aku tuh gabut dan ini udah hampir jam 3. So, aku bakalan nerusin esaiku deh, karena aku belum selesai tugasku belum kelar, dan aku juga belum selesai book report. Biasalah kebiasaan orangnya menunda, tapi ini nggak baik untuk ditiru. Tidak baik untuk ditiru, tidak boleh untuk menunda-nunda tugas, karena menunda-nunda tugas itu sama saja kita tuh menunda kesuksesan. Aku juga teringat sesuatu karena seperti ini deh. Aku teringat ketika kita itu menunda sesuatu, maka kita itu sedang menunda kesuksesan kita di masa depan. Jadi sebenarnya ya, kunci kesuksesan itu ialah ketika kita itu bisa melakukan sesuatu dengan keep on track dan tepat waktu. Be on time. Jangan dimolor-molorin, jangan ditunda-tunda. Karena dengan kita menunda pekerjaan, kita itu menunda kesuksesan yang sebenarnya kita bisa dapatkan dengan cepat gitu. Yang bisa kita raih dengan waktu yang lebih singkat sebenarnya, tapi kita tunda-tunda aja. Itu bakalan jadi bumerang bagi kita sendiri gitu. Oke. Ya, terima kasih udah menyimak dengan seksama, walaupun video ini tidak jelas dan tidak ada alurnya sama sekali. But I hope you got something from this video, and if this video is really helpful for you, I would be happy for that. Ya udah. Ditunggu video-video selanjutnya. Mungkin aku bakalan collab dengan orang-orang tertentu gitu. Enggak tertentu sih, tapi kayak aku bakalan collab dengan beberapa orang yang menurutku mereka itu inspiratif dan high vibration banget, dan aku tuh banyak banget teman-teman yang positive vibes, yang high vibration. Selama aku masuk di UNER itu aku banyak banget ketemu orang-orang yang hebat dan ketemu orang-orang yang bener-bener outstanding, dan mereka tuh bisa memberikan impact yang yang daging gitu ke aku gitu, dan bisa membuat diri kita itu jadi lebih baik lagi ke depannya. Oke, insight for today. Yang pertama, don't underestimate yourself. Yang kedua, be confident for all your actions. Yang ketiga, jangan sering menunda-nunda. Jangan menunda-nunda pekerjaan, karena itu tidak baik. Okay? That's all from me. Thank you very much. See you guys. Bye-bye.